Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Nirma dengan NIM akhir 349. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pelatihan Kebersyukuran untuk Meningkatkan Resiliensi pada Mahasiswa Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah mahasiswa itu mengalami berbagai pengalaman yang berbeda dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Mahasiswa menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Mahasiswa juga terlihat ada yang dapat melewati dan mencapai berbagai tahap dengan baik, tetapi ada juga yang gagal dalam menjalaninya. Lalu Morales dan Trotman dalam Utami 2020 menjelaskan bahwa setiap mahasiswa itu mengalami berbagai masalah dan kesulitan dalam studi mereka. Lalu ada beberapa tekanan yang dapat menyebabkan stres, cemas, atau bahkan depresi pada mahasiswa, yaitu antara lain banyaknya tugas kuliah, kebutuhan hidup mandiri, dan kurangnya bantuan dari orang-orang sekitar. Sehingga penelitian ini menekankan betapa pentingnya resiliensi, yaitu kemampuan untuk beradaptasi menghadapi tantangan agar tetap menjaga kesehatan mental. Lalu keaslian penelitian, saya mencari 3 penelitian terdahulu yang memiliki relevansi yang sama dengan judul saya, yaitu kebersyukuran untuk meningkatkan resiliensi. Yang pertama, ada Lestari et al. Dengan judul Pelatihan Kebersyukuran untuk Meningkatkan Resiliensi pada Perempuan. Lestari et al. Pada pelatihannya, Lestari et al. Menemukan bahwa pelatihan kebersyukuran itu mampu membuat kondisi subjek menjadi lebih positif dan meningkatkan kemampuan individu untuk menjadi pribadi yang resilient. Lalu yang kedua, ada penelitian oleh Rodiana et al. 2020 dengan judul Efektivitas Pelatihan Kebersyukuran untuk Meningkatkan Resiliensi pada Mahasiswa di Daerah Rawan Bencana. Rodiana et al. Menemukan bahwa pelatihan kebersyukuran telah terbukti membantu individu menjadi lebih kuat, terutama bagi masyarakat yang menghadapi tantangan seperti bencana alam. Lalu Saputra dan Fauziah pada 2021 dengan judul Hubungan Antara Kebersyukuran dengan Resiliensi pada Mahasiswa Bidik Misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Dalam penelitiannya, Saputra dan Fauziah menemukan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara rasa syukur dan ketahanan atau resiliensi. Sehingga semakin tinggi tingkat kebersyukuran mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat resiliensi yang dimilikinya. Lalu ada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelatihan kebersyukuran untuk meningkatkan resiliensi pada mahasiswa psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Lalu untuk manfaat ada 2. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah pengetahuan di bidang psikologi positif, terutama tentang hubungan antara rasa syukur dan resiliensi. Lalu yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk mahasiswa. Bisa memberikan langkah-langkah jelas untuk meningkatkan ketahanan dan kesehatan mental dengan cara bersyukur. Lalu yang kedua, bagi dosen dan praktisi psikologi, yaitu bisa menjadi pedoman dalam membuat program pengembangan diri untuk mahasiswa yang bersifat pencegahan dan penyembuhan. Lalu yang ketiga, bagi institusi pendidikan, yaitu memberikan pilihan metode intervensi yang terjangkau, mudah dilakukan, dan memiliki nilai spiritual sesuai dengan misi pendidikan karakter di perguruan tinggi. Lalu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada resiliensi. Jadi resiliensi ini merupakan kemampuan individu untuk mengatasi stres, bertahan dalam menghadapi tekanan, dan bangkit kembali dari situasi sulit atau trauma. Aspek-aspek dari resiliensi terdiri dari
Yang pertama ada personal competence, high standard and tenacity. Yang kedua, trust in one's instinct, tolerance of negative effect, dan strengthening effect of stress. Yang ketiga ada positive acceptance of change and secure relationship. Yang keempat ada control. Yang kelima, spiritual influences. Lalu, selain aspek-aspek tadi, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi, yaitu pengalaman sukses di masa lalu yang dapat memberikan kita kepercayaan diri, dukungan sosial yang aman, yang berarti memiliki hubungan yang kuat dan dapat diandalkan. Lalu, tingkat spiritualitas, yang keempat, kemampuan mengatasi stres dan perasaan negatif, lalu pengendalian diri dan keyakinan diri, dan yang terakhir adalah mencari tujuan hidup. Lalu yang kedua ada kebersyukuran. Kebersyukuran ini merupakan perasaan positif yang muncul ketika seseorang sadar bahwa ia telah mendapatkan manfaat dari orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi rasa syukur ini bukan hanya perasaan sementara, tapi juga bisa menjadi bagian dari kepribadian yang tetap, menurut Watkins 2004. Lalu, ada pula dimensi utama dari kebersyukuran, yaitu gratitude sebagai sifat afektif atau trait gratitude. Yang kedua, rasa syukur sebagai perasaan sementara atau state gratitude. Yang ketiga, fungsi sosial rasa syukur. Yang keempat, hubungan antara rasa syukur dan kesejahteraan. Lalu ada pelatihan kebersyukuran. Pelatihan kebersyukuran ini merupakan program yang membantu seseorang merasa lebih baik secara mental. Program ini menggunakan prinsip psikologi positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan seseorang saat menghadapi kesulitan dalam hidup. Emmons dan McCullough 2003 menjelaskan bahwa pelatihan ini bisa dilakukan dengan cara berpikir kembali atau merenung, seperti menulis jurnal syukur, mengungkapkan rasa terima kasih, dan melihat pengalaman hidup dengan pandangan yang lebih positif. Lalu ada hubungan kebersyukuran dengan resiliensi. Kebersyukuran itu merupakan sikap positif yang berfokus pada kebaikan. Lalu dari kebersyukuran itu juga memiliki dampak, yaitu dapat membangun optimisme, mengelola emosi negatif, dan memperkuat hubungan sosial. Sehingga jika kita melakukan kebersyukuran itu tadi, maka kita akan memiliki pula resiliensi yang bagus dalam diri kita, yaitu kita dapat bangkit, adaptif dan tangguh dalam krisis, dan meningkatkan ketahanan. Sehingga dari hubungan tadi, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat resiliensi mahasiswa psikologi Universitas Ahmad Dahlan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan kebersyukuran. Lalu terakhir ada bab 3 metode penelitian. Ada identifikasi variabel dan definisi operasional. Variabel tergantung dalam penelitian saya adalah resiliensi dengan definisi operasionalnya, kemampuan untuk tetap kuat, beradaptasi secara positif, dan bangkit dari tekanan kuliah yang diukur menggunakan CDRISC 10 versi bahasa Indonesia yang diadaptasi dari Shimamura. Lalu variabel bebasnya ada kebersyukuran, yaitu dengan definisi operasional, sikap menghargai hal-hal baik dari orang lain, pengalaman, dan Tuhan, yang diukur menggunakan Gratitude Questionnaire 6, yaitu dari Grimaldi dan Haryanto. Adaptasi dari Grimaldi dan Haryanto. Lalu, subjek penelitian dari penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan penentuannya berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Lalu kriteria partisipannya sendiri ada mahasiswa aktif psikologi Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2023 dan 2024 yang berusia 18 sampai 25 tahun yang memiliki tingkat stres rendah sampai sedang. Lalu rancangan eksperimen pada penelitian ini adalah jenis eksperimen yang saya ambil yaitu eksperimen semu atau quasi eksperimen dengan desain
Pre-test post-test control group design, yaitu kelompok eksperimen akan mengikuti pelatihan kebersyukuran, sedangkan kelompok kontrol tidak mengikuti pelatihan. Lalu untuk pengukuran resiliensi menggunakan CDRI ST10 versi Bahasa Indonesia yang diadaptasi dari Shimomura 2004. Lalu untuk analisis statistiknya menggunakan paired sample t-test yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam masing-masing kelompok, dan independent sample t-test yang digunakan untuk melihat perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol setelah pelatihan. Lalu tujuan desainnya adalah untuk mengukur perubahan tingkat resiliensi, yang dimana ini cocok untuk studi psikologis di bidang akademik. Lalu ada prosedur eksperimen. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu meliputi studi kepustakaan. Nah, peneliti mengumpulkan teori dan informasi dari buku, jurnal, dan sumber relevan untuk menyusun proposal. Lalu ada persiapan alat ukur dan partisipan. Peneliti menyiapkan skala CDRI ST10 versi Bahasa Indonesia oleh Shimomura dan menetapkan partisipan berdasarkan kriteria. Pengelompokan ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol dilakukan secara non-random dengan mempertimbangkan kesetaraan karakteristik dasar. Lalu ada merancang modul pelatihan kebersyukuran berdasarkan teori Watkins 2004 dengan dimensinya trait gratitude, state gratitude, fungsi sosial syukur, dan kesejahteraan psikologi. Lalu tahap kedua ada pelaksanaan, yaitu ada pretest. Kedua kelompok akan mengisi skala CDRI SC10 sebelum perlakuan. Lalu akan dilakukan intervensi atau pelatihannya, yaitu kelompok eksperimen menjalani 6 sesi pelatihan dengan waktu 60-90 menit per sesi, dan akan dibagi dalam 2 hari. Jadi satu hari ada 3 sesi, dan hari kedua 3 sesi, sehingga totalnya 2 hari. Lalu dengan topik yang mencakup pengenalan eksplorasi hingga integrasi praktik syukur. Sedangkan kelompok kontrol tidak akan menerima intervensi. Lalu yang terakhir ada post-test. Setelah pelatihan, kedua kelompok kembali mengisi skala CDR-SC 10. Ya, yang terakhir ada tahap evaluasi, yaitu data dianalisis menggunakan paired sample t-test dan independent sample t-test. Lalu metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan skala psikologis terstandar, menggunakan instrumen pengukuran CDRI ST10 versi Bahasa Indonesia yang divalidasi oleh Shimomura, yang digunakan untuk mengukur tingkat resiliensi pada mahasiswa. Lalu teknik pengumpulannya menggunakan kuesioner tertutup yang dibagikan langsung secara online menggunakan form atau menggunakan kertas. Yang dimana memungkinkan pengukurannya itu objektif dan jangkauan partisipan yang luas. Lalu alasan penggunaan ini adalah efisien untuk menjangkau banyak responden, menghasilkan data terstandar yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Lalu ada analisis data, yaitu pendekatan analisis ini menggunakan statistik inferensial, menggunakan SPSS. Teknik yang digunakannya paired sample t-test, menguji perbedaan skor resiliensi sebelum dan sesudah pelatihan dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Lalu independent sample t-test membandingkan skor resiliensi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah intervensi. Lalu tujuan analisisnya untuk menilai efektivitas pelatihan kebersyukuran, menguji apakah pelatihan dapat meningkatkan resiliensi mahasiswa secara signifikan. Desain ini mengacu pada eksperimen semu dengan pretest post-test kelompok kontrol. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.